Carta prediksi risiko. Salah satu masalah utama kesehatan di Indonesia adalah penyakit jantung dan pembuluh darah. Riset Kesehatan Dasar Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Kementerian Kesehatan tahun 2013 menunjukkan prevalensi penyakit jantung di Indonesia 7,2% atau 7 dari 100 orang menderita penyakit jantung. Sementara prevalensi penyakit stroke sebesar 12,1 per mil atau 12 dari 1.000 orang menderita penyakit stroke. Survei Sample Registration System SRS tahun 2014, stroke menjadi penyebab kematian tertinggi pada semua umur sebesar 21,1%, penyakit jantung koroner sebanyak 12,9%. Dibandingkan penyakit katastropik lainnya, penyakit jantung menduduki peringkat teratas untuk biaya rawat inap. Data Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Bidang Kesehatan tahun 2015 menunjukkan biaya rawat inap mencapai total 6,9 triliun rupiah. Penyakit jantung juga banyak ditemukan pada penduduk usia muda. Penyakit jantung dan pembuluh darah sebenarnya dapat dicegah dengan mengurangi faktor risiko seperti merokok, diet tidak sehat, kurang aktivitas fisik, dan konsumsi alkohol. WHO bekerja sama dengan International Society of Hypertension berhasil menyusun Carta Prediksi Risiko. Salah satu instrumen untuk menilai risiko penyakit jantung dan pembuluh darah dalam 10 tahun ke depan. Carta Prediksi Risiko bekerja dengan memprediksi risiko mengalami kejadian penyakit jantung dan pembuluh darah berdasarkan ada tidaknya diabetes mellitus, jenis kelamin, status merokok, usia, tekanan darah sistolik, dan kadar kolesterol darah. Carta prediksi risiko juga dapat digunakan untuk memotivasi penderita, terutama untuk merubah gaya hidup, mengkonsumsi obat antihipertensi dan obat penurun lemak darah serta asam asetil salisilat. Langkah pertama menggunakan carta adalah dengan menentukan apakah subjek yang diperiksa penderita diabetes mellitus atau tidak. Tentukan jenis kelamin, laki-laki di kolom kiri dan perempuan di kolom kanan. Tentukan kolom status merokok. Tentukan blok usia di lajur angka paling kiri. Tentukan tekanan darah atau TD. Perhatikan lajur angka paling kanan. Tentukan kolom yang sesuai untuk kadar kolesterol. Di Indonesia, biasanya umumnya menggunakan miligram per desiliter. Titik temu antara kolom tekanan darah atau TD dan kolom kolesterol menentukan risiko subjek. Warna kotak menentukan besar risiko untuk mengalami penyakit jantung dan pembuluh darah yang fatal dan non-fatal dalam kurun waktu 10 tahun mendatang. Tindak lanjut, untuk risiko di bawah 20%. Berikan konsultasi diet sehat dan gizi seimbang. Aktivitas fisik, berhenti merokok, dan hindari konsumsi alkohol. Jika resikonya di bawah 10%, penderita harus di-follow up dalam 12 bulan. Jika resiko di antara 10 hingga kurang dari 20%, follow up setiap 3 bulan sampai target tercapai dan selanjutnya follow up setiap 6 hingga 9 bulan. Risiko kurang dari 30%, berikan konsultasi diet sehat dan gizi seimbang. Aktivitas fisik, berhenti merokok, dan hindari konsumsi alkohol. Bila tekanan darah lebih dari 140/90 mm air raksa, pertimbangkan pemberian obat antihipertensi. Lakukan follow up setiap 3 bulan. Risiko lebih dari 30%, berikan konsultasi diet sehat dan gizi seimbang. Aktivitas fisik, berhenti merokok, dan hindari konsumsi alkohol. Bila tekanan darah lebih dari 130/80 mm air raksa, pertimbangkan pemberian obat antihipertensi. Berikan statin, obat untuk menurunkan lemak darah. Follow up setiap 3 bulan. Jika tidak ada penurunan risiko PJPD sesudah 6 bulan follow up, penderita perlu dirujuk. Hal-hal penting yang perlu dilakukan adalah penderita DM dan PJPD. Jika kondisinya stabil, lanjutkan pengobatan yang telah diberikan, dianggap memiliki resiko lebih dari 30%. Setiap orang dengan tensi lebih dari 160/100 mm air raksa harus diberikan obat antihipertensi. Setiap orang dengan kolesterol total lebih dari 320 mg per desiliter diberikan statin dan nasihat diet sehat dan gizi seimbang. Jangan sediakan garam di meja makan dan kurangi makanan asin seperti ikan asin, makanan cepat saji, makanan kaleng, dan bumbu penyedap. Ukur kadar gula darah, tekanan darah, dan periksa urin secara teratur. Dengan menggunakan carta prediksi resiko, kita dapat mengetahui resiko PJPD lebih dini sehingga upaya pencegahan dan pengendalian lebih optimal yang pada akhirnya angka kesakitan, kecacatan, dan kematian karena PJPD dapat diturunkan.
Sayangi jantungmu dengan perilaku cerdik. Cek kesehatan secara berkala. Enyahkan asap rokok, rajin olahraga, diet seimbang, istirahat cukup, dan kelola stres. Sayangi jantungmu untuk hidup sehat.